Hai semuanya, hari ini gue akan share cara gue untuk berdamai dengan hidup. Dulu gue tuh anaknya suka banget ngeluh, membandingkan diri, merasa hidup gak adil, dan pengen banget mengakhiri semuanya. Gak jarang gue berasa hidup gue gini-gini aja, dan intinya gue gak happy sama hidup gue. Sebenarnya caranya banyak banget untuk berdamai dengan hidup. 3 diantaranya adalah sadar dengan apa yang bisa dikontrol dan yang gak bisa dikontrol. Sebenarnya hal ini simple banget, tapi benar-benar merubah hidup gue. Dimana gue menyadari bahwa begitu banyak faktor yang ada di luar kendali gue. Gue gak bisa mengontrol apa respon temen gue ketika gue bertindak atau berkata sesuatu. Gue gak bisa ubah cuaca hari ini, gue gak bisa kendaliin kapan pandemi ini berakhir, prinsip yang orang miliki, perasaan dan emosi orang lain, serta apa yang terjadi di masa depan. Tapi gue bisa fokus dengan apa yang bisa gue kontrol, seperti buat hal positif, berusaha untuk terus mengerjakan hal produktif, memberikan kebaikan sebisa dan semampu gue, mengisi diri gue dengan asupan tontonan dan bacaan yang membangun, dan lain-lain. Yang kedua adalah memaafkan diri gue di masa lalu. Semua orang kan beda-beda. Kalau gue tipe yang kalau lagi malam-malam atau lagi sendirian, gue suka recall apa yang terjadi di hari ini atau yang terjadi di masa lalu. Tema yang sering muncul di benak gue adalah kesalahan-kesalahan gue di masa lalu. Kayak misalnya, aduh mestinya gue gak ngomong kayak gitu ya sama dia, aduh nyesel banget mestinya gue ngelakuin itu, atau misalnya mestinya gue milih ini daripada itu. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, gue sering banget menyalahkan diri gue atas kesalahan yang gue pernah lakuin dalam hidup gue. Sampai suatu waktu gue sadar bahwa manusia itu growing. Kita semua bertumbuh, justru bagus banget kalau misalnya gue tahu gue salah A, B, C, D, E. Berarti gue udah tahu itu salah dan seharusnya gue tidak melakukan itu lagi di masa depan. Kalau lo menyadari kesalahan lo, berarti lo yang sekarang lebih baik daripada lo yang dulu. Dan itu adalah kemajuan buat hidup lo. Jadi sampai taraf lo udah sadar aja, itu udah selangkah lebih baik daripada sebelumnya. Tinggal diterusin aja untuk tidak dilakukan lagi dan menjadi lebih dewasa. 3. Menempatkan manusia, materi, dan impian di posisi yang tepat. Gue pernah baca di sebuah buku ada sebuah kutipan yang bagus banget. You only lose what you cling to. Segala atribut dalam hidup lu, entah itu materi, nama baik, jabatan, itu semua hanyalah pemberian dan titipan. Gak ada satupun yang lu bawa ke dunia ini. Ketika lu lahir, lu telanjang, bahkan lu gak punya nama. Semuanya diberikan dan sementara. Begitu juga ketika lu meninggal, semuanya akan lu tinggal. Semuanya. Orang-orang yang lu sayang, rumah, mobil, handphone, pendidikan, semuanya guys. Nah, untuk tips ini, gue punya 2 kesalahan yang dulu gue lakuin. Mengeluh karena gue tidak atau belum memiliki sesuatu yang gue inginkan atau yang biasa disebut orang impian. Dan yang kedua adalah gue terus memeluk erat semua yang gue miliki, jadi gue bakal terpuruk banget kalau hal itu hilang dari gue. Gue punya ilustrasi yang bagus banget untuk tips yang ini. Ceritanya nih ya, gue lagi jalan, terus gue ketemu handphone yang jatuh. Terus tiba-tiba ada yang nelpon di handphone tersebut. Ternyata yang punya handphone tersebut yang menelpon. Lalu gue angkat. Pemiliknya bilang, Kak tolong banget untuk simpanin handphone ini karena saya udah keluar negeri 3 bulan dan sebagai gantinya kakak boleh pakai uang pulsa yang ada di handphone tersebut. Kebetulan saya baru isi 500.000. Lalu gue bilang, oh baik kak, baik saya simpan. Lalu pemiliknya bilang, terima kasih banyak ya kak, pulsanya dihabisin aja ya kak, silahkan buat kakak karena udah bantuin saya. Terus gue simpan handphonenya dan gue pakai pulsanya seperti yang dia sampaikan. Lalu 3 bulan kemudian gue balikin handphonenya dan gue berterima kasih dengan pulsa yang udah dikasih dari dia. Gue gak marah sama dia karena dia ambil handphonenya, karena memang itu punya dia. Justru gue berterima kasih dengan pulsa dan handphone yang bisa gue nikmati selama 3 bulan. Intinya materi, manusia, dan impian semuanya itu boleh kita nikmati sekarang, tapi kita juga harus sadar kalau itu semua hanya sementara. Bisa aja semesta atau manusia lain melakukan hal yang kita gak nyangka. Kayak contohnya COVID ini, siapa yang nyangka? Kita gak pernah nyangka kan kalau kita ada di situasi pandemi seperti ini sekarang. Jadi ya nikmati aja apa yang ada di tangan lu sekarang. Teman-teman yang masih ada, materi yang lu punya, pekerjaan yang masih bisa lu lakukan, tubuh yang sehat dan masih bisa beraktivitas. Semuanya lu boleh nikmati dan syukuri, tapi selalu ingat untuk tidak memeluknya erat-erat. Karena suatu waktu mungkin mereka gak selamanya bersama lu.
Karena ketika kita tidak memeluk yang erat-erat, which is manusia yang sayang, materi, impian, dan lain-lain, kita terlepas dari yang namanya rasa kehilangan. You only lose what you cling to, right? Karena lu sadar semuanya hanya pinjaman, dan justru lu bahagia karena pernah dipinjamkan. Dan tambahan guys, kita ini manusia yang limited, cuma Tuhan yang unlimited. Jangan terus membebankan semuanya kepada diri sendiri. Bersahabatlah dengan diri sendiri dan terus berserah kepada Tuhan. Segitu aja video hari ini, semoga ada yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih, bye-bye.